Pasalnya, pertandingan ini menghadirkan 5 pemain timnas Indonesia dari kedua tim. Kehadiran Kluivert di stadion-stadion Liga 1 menjadi sinyal kuat bahwa ia ingin membangun timnas dengan pemain-pemain terbaik yang tampil konsisten di level klub. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio, guys. Oke, Ole Romeni, Dion Max dan juga tim Gabon sudah dipersetujui DPR untuk menjadi warga negara Indonesia. Jadi hanya tinggal menunggu mengambil sumpah WNI lagi di tanggal 8 ini, guys. Jadi sudah sah untuk mereka ini, dan ini akan membolehkan Ole Romeni bisa bermain melawan Australia nanti. Jadi ini yang kita nantikan, ini yang kita tunggu-tunggu. Selama ini Indonesia punya satu penyerang yang berkualitas, yang bisa mengucar-ngacirkan pertahanan lawan. Jadi Australia nantikan kedatangan timnas Indonesia bersama dengan penyerang yang baru, kepelatihan yang baru, dan mudah-mudahan timnas Indonesia bisa mencapai kejutan ke atas Australia ini, bermain di Sydney nanti, guys. Nah, jadi saya pikir, guys, Indonesia ini perlu menurunkan di starting 11-nya ini ke semua pemain-pemain diaspora, dan saya akan menjangkakan juga Patrick Kluivert akan melakukan sedemikian. Ini penting ya, sebab perlawanan melawan Australia ini membutuhkan poin untuk timnas Indonesia demi untuk semangat yang akan dibawa ke GBK melawan Bahrain nanti. Jadi kalau keputusan positif yang didapat di Australia nanti, di Sydney, ini akan membawa semangat dan motivasi yang sangat tinggi apabila Indonesia ke GBK bermain dengan Bahrain yang wajib menang nanti, guys. Jadi mudah-mudahan adalah perencanaan dan strategi yang baik. Dan sekarang ini kita tertunggu-tunggu juga bagaimana dengan Jairo Rediwell. Adakah beliau juga nanti akan turut serta bergabung dengan timnas Indonesia bermain dengan Australia? Itu satu lagi mungkin kejutan di akhir-akhir bulan Februari ini. Nanti kita nantikan. Oke, saya ingin mereaksi ini, guys. Pantas Niang Golan bilang semoga betah. Sekarang paham kan kesan Patrick Kluivert nonton Liga 1? Apa di sebalik video ini? Yuk kita simak dulu, guys. Seperti kita tahu, kalau Patrick Kluivert beserta para staf pelatih baru timnas Indonesia kini sudah tiba di Indonesia. Bahkan mereka tak cuma leha-leha, tapi langsung kerja nyata untuk mempersiapkan tim di sisa laga babak round 3. Dan pekerjaan pertama yang dilakukan oleh Coach Patrick dan para staf adalah memantau pertandingan Liga 1 antara Persija versus PSBS Biak. Ini adalah momen pertama kali bagi Patrick Kluivert, Denny Lanzat, Alex Pastoor, serta Gerald Vallenberg merasakan atmosfer sepak bola Indonesia secara langsung. Ini guys, terus 3 dengan asistennya, Pastoor, Janzat dengan siapa satu nih, yang daripada Belanda juga. Jadi lengkap sudah kepelatihan ini. Datang ke Indonesia nonton Liga 1, mungkin mencari pemain-pemain yang berpotensi, ataupun mereka ingin sesuatu yang impact ataupun input-input yang baru di Indonesia selama berada di Indonesia ini. Jadi kita teruskan. Dan seperti lanjut. biasa, ada kesan tersendiri yang pasti dirasakan jajaran pelatih baru timnas Indonesia tersebut saat menonton Liga 1 secara langsung. Sesuatu yang pastinya membuat penasaran, kira-kira gimana nih reaksi dari Patrick Kluivert, Alex Pastoor, serta Denny Lanzat saat melihat kualitas Liga 1 yang pastinya jauh banget kualitasnya sama Liga Belanda maupun Eropa. Jauh banget ya, guys. Kesan Patrick Kluivert dan Alex Pastoor usai nonton Liga 1. Mungkin akan banyak perubahan lah lepas ini kan. Belum lagi kedatangan Director Technical untuk timnas Indonesia. Itu yang membawa bibit-bibit muda nanti, struktur baru di bagian fondasinya. Timnas Indonesia terus tancap gas dan berbenah memantapkan langkahnya. Langkah ini terlihat nyata dengan berbagai pergerakan, termasuk yang terbaru yang cukup menyita perhatian saat para pelatih dan asisten baru timnas Indonesia tampak menyaksikan langsung pertandingan Liga 1 Indonesia antara Persija dan PSBS Biak.
Tujuannya jelas, mereka mengamati para pemain lokal yang punya potensi untuk bisa memperkuat timnas Indonesia di sisa laga babak round 3 nanti, termasuk memantau bek andalan Persija sekaligus timnas, Rizky Ridho. Dan dalam match yang berakhir imbang dengan skor 2-2 itu, banyak hal yang membuat para pelatih baru timnas itu cukup dibuat kaget. Bagaimana enggak gitu? Dan sudah pasti dilihat dari ekspresinya, Patrick Kluivert hingga Alex Pastoor tampak kaget dengan apa yang ia lihat. Bahkan setelah pertandingan berlangsung, banyak yang berasumsi kalau Coach Patrick merasa nggak habis pikir tentang beratnya perjuangan Sinteyong membentuk timnas Indonesia sampai di titik yang sekarang ini dengan kualitas liga yang seperti ini. Dan nggak heran juga kalau Liga 1 sekarang masih ada di urutan 6 ASEAN dan 28 Asia. Nah, bagi Patrick Kluivert, berdasarkan apa yang ia lihat, tensi di Liga 1 memang tinggi. Akan tetapi soal basic masih banyak yang salah, terutama dari para pemain lokal yang ada. Ya, masalah passing memang menjadi hal utama yang ada. Dan ia mengerti mengapa Coach Shin waktu pertama kali datang melatih Indonesia merasa cukup kaget dengan kondisi pemain timnas Indonesia ketika itu. Walaupun di satu sisi Alex Pastoor dan jajaran pelatih baru timnas juga memuji kalau soal intensitas dan game plan secara umum ini udah lumayan. Hanya saja ya tadi, jika tolak ukurnya adalah Liga Korea, ya udah pasti sangat jauh. Terutama ya itu tadi, soal kualitas passing. Dan itu akan menjadi PR untuk bisa memainkan filosofi total football yang tentunya butuh kualitas passing yang sangat oke. Maksudnya perlu banyak diperbaiki dari segi passingan itu lagi. Mungkin dia melihat ini memang ada perbedaan yang nyata Eropa dan juga Asia. Itu sudah tentu ada perbedaannya. Jadi disinilah peran mereka ini dan melihat sangat pertandingan penting. malam tadi seketika ingat dengan Raja Nainggolan yang pernah merasakan sendiri kualitas Liga 1 Indonesia, di mana saat itu Nainggolan benar-benar dibuat jengkel dengan para pemain yang gak bisa passing, padahal itu kasta tertinggi Liga Indonesia loh, kok bisa-bisanya. Dan yang paling epic adalah ketika laga Bayangkara melawan PSS Sleman. Ya, sepanjang laga berulang kali Nainggolan dibuat jengkel oleh rekan-rekannya, terutama soal urusan passing. Dan bukan rahasia lagi kalau pemain-pemain Liga 1 kualitas passingnya masih gitu-gitu aja. Dan gak cuma sekali itu, tapi ada beberapa momen di mana Nainggolan sampai dibuat gak habis pikir oleh kualitas rekan-rekannya yang seolah gak bisa menguasai teknik dasar macam passing dan kontrol dengan baik. Meski sekarang agak mendingan ya, tapi kalau melihat momen itu kok rasanya jadi aneh banget. Sekelas pemain profesional kok masih minta diajari passing yang benar, kan aneh. Jadi banyaklah kerja nanti kepelatihan baru timnas Indonesia ini ya. Mungkin Dertek nanti juga main peran penting. Prasindir kualitas Liga Indonesia saat jadi pelatih timnas. Di sisi lain, perihal kualitas Liga Indonesia sendiri sejatinya memang sudah pernah disampaikan oleh Sinteyong secara gamblang, di mana Coach Shin beneran melayangkan kritik habis-habisan terkait level Liga 1 yang masih tertinggal, sehingga untuk bersaing di level Asia itu masih menjadi hal yang sulit. Menurut saya, untuk mengembangkan sepak bola Indonesia harus dimulai dari liga yang kuat. Kalau liga lemah, menerapkan standarisasi yang terbaik di timnas Indonesia tidak akan berhasil. Performa liga dan tempo permainannya harus ditingkatkan. Saya menonton pertandingan Liga 1 dan Liga 2. Memang banyak kekurangannya, seperti porsi latihan dan porsi latihan fisiknya kurang. Untuk membuat liga yang kuat, fisik harus kuat dan tempo pertandingan harus lebih cepat. Apalagi timnas Indonesia main internasional, mereka harus mengikuti tempo pertandingan internasional. Tempo itu sulit diikuti pemain-pemain timnas Indonesia, ucap Coach Shin dilansir dari Detik Sport. Lebih lanjut, Coach Shin juga mengkritik soal mindset pemain Indonesia yang lebih fokus ke hal-hal non-teknis, macam wasit, misalnya, ketimbang permainan secara keseluruhan. Sehingga itulah yang membuat Indonesia mudah sekali kena kartu merah saat laga internasional. Pemain Indonesia seharusnya fokus ke pertandingan, cuma kenyataannya mereka terlalu sensitif dengan keputusan wasit, selalu protes dan seharusnya lebih tegas untuk memberikan kartu kuning dan merah. Dengan begitu, liga akan memiliki waktu bermain yang lebih lama. Pemain Indonesia, kalau protes seperti ini di luar negeri pasti kartu merah. Di luar negeri tidak bisa protes seperti itu. Tapi kalau di Indonesia, sekali wasit tiup peluit, pemain langsung datang, kumpul untuk protes. Mereka sudah seperti wasit semua, tidak masuk akal. Oke, juga kritik
daripada Sinteyong nih kan, dia akan membina mental sebenarnya, mental pemain yang kalau dulu selalu dengan emosi lah kan di ASEAN ini. Tapi bukan saja di Indonesia guys, di Malaysia sama juga. Emosi itu mendahului daripada akal itu memikirkan kewarasan. Jadi itulah mungkin ASEAN ini tertinggal ya dari segi dia punya teknik permainan dan sebagainya. Patrick Kluivert tampak serius analisis pertandingan tersebut. Sepanjang pertandingan, Patrick Kluivert dan asistennya tampak serius mencatat berbagai hal di buku kecil yang mereka bawa. Sorot mata tajam sang pelatih mengamati permainan, terutama terhadap beberapa pemain yang sudah akrab dengan skuad Garuda, seperti Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, dan Witan Sulaiman. Ketiganya sebelumnya menjadi bagian dari timnas di era kepemimpinan Sinteyong. Misi besar Patrick Kluivert lebih dari sekedar menonton. Kedatangan Kluivert ke Indonesia tidak hanya untuk menyaksikan satu pertandingan saja. Sejak mendarat di Jakarta bersama asistennya, ia telah menyusun agenda pemantauan yang lebih luas. Salah satu laga yang juga masuk dalam radar pemantauannya adalah pertemuan antara Dewa United dan Persija Jakarta pada 8 Februari 2025. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa laga ini memiliki daya tarik tersendiri bagi pelatih asal Belanda tersebut. Pasalnya, pertandingan ini menghadirkan 5 pemain timnas Indonesia dari kedua tim. Kehadiran Kluivert di stadion-stadion Liga 1 menjadi sinyal kuat bahwa ia ingin membangun timnas dengan pemain-pemain terbaik yang tampil konsisten di level klub. Kini pertanyaannya adalah siapa yang akan mencuri perhatian sang pelatih Patrick Kluivert dan mendapatkan tempat di skuad Garuda era barunya. Itu persoalannya guys, itu persoalannya. Siapakah yang akan mengisi posisi-posisi dan tempat di timnas Indonesia bila mana Patrick Kluivert ini mengambil alih kepala pelatih timnas Indonesia. Jadi ini yang kita tengah memikirkan, itu persoalan itu bermain di pikiran kita ya. Dan kini dengan kualitas para pemain Indonesia yang sudah dibangun oleh Coach Shin dari nol, akan coba dikembangkan jauh lebih baik oleh Patrick Kluivert dan para asistennya. Dan semoga dengan bergabungnya sederet pelatih baru di atas Liga Indonesia, bisa menjadi Liga nomor 1 di Asia, seperti yang diharapkan oleh Pak Erick sebelumnya. Namun yang paling dekat adalah bisa mencari pemain-pemain berkualitas unggulan, guna bisa bersaing di babak round 3 dan membawa Indonesia ke Piala Dunia 2026. Oke guys, Patrick Kluivert dan juga jajaran kepelatihannya telah menonton Liga 1 dan ini bagus sebenarnya. Jadi dari sini mereka akan dapat melihat suasana bagaimana Liga 1 di Indonesia itu. Dia memang punya perbedaan dengan Eropa, itu kita tidak bolehlah bandingkan, memang agak jauh berbeda ya. Cuman sekarang ini apabila beliau menonton itu mungkin ada sesuatu yang dia ingin lakukan nanti. Bila melihat bagaimana cara permainan klub-klub yang ada di Indonesia di Liga 1 ini. Mungkin dia boleh melihat dari segi pasingan, stamina pemain, bagaimana teknik, strategi, dan juga bagaimana kekuatan pemain itu sendiri. Bagaimana mental dan emosi itu. Kalau dulu Sinteyong, pertama dia datang, dia bina dulu stamina, dia bina dulu mental, dia bina dulu emosi, physical. Itu yang didahulukan. Barulah bermain teknik dan taktis. Jadi sekarang ini fondasi itu sudah dibangun oleh Sinteyong. Emosi, mental pemain sudah dikembangkan. Cara pemakanan, bagaimana penjagaan fizikal. Sekarang ini hanya tinggal diteruskan oleh Patrick Kluivert. Dan mungkin ada input-input yang baru ataupun teknik-teknik yang baru daripada pelatih di Eropa ini pula untuk dibawa masuk ke timnas Indonesia. Jadi sekarang ini hanya tinggal menguatkan lagi. Kalau daripada segi material dan juga pemain, kepelatihan, kesatuan dalam PSSI, begitu juga dengan fans, supporter, ini benar-benar sudah mendukung, memberi semangat dan motivasi kepada timnas Indonesia.
karena timnas Indonesia ini lebih daripada segalanya. Jadi sekarang ini tinggal menyusun strategi, teknikal, dan dilaksanakan, diaplikasikan oleh kesemua pemain yang ada ini. Dan kesemua pemain yang ada ini juga bukan pemain sembarangan. Mereka punya pengalaman yang begitu luas dan hanya tinggal mereka yang merencanakan apa yang diinginkan oleh ketua umum, apa yang diinginkan oleh pelatih. Targetnya, misinya tidak lain dan tidak bukan ke Piala Dunia 2026. Jadi perlu dilaksanakan itu. Apapun guys, sebenarnya kita hanya mampu melihat perkembangan ini dari masa ke masa, dan kita juga mendoakan setiap apa pergerakan yang dilakukan sama ada oleh pelatih Patrick Kluivert. Mereka juga ingin melihat secara keseluruhan cara Liga 1 ini berjalan, dan bukan hanya perlawanan yang kemarin itu, tapi perlawanan-perlawanan seterusnya dalam Liga 1 juga disaksikan juga oleh mereka selepas ini. Jadi kita doakan semoga ada sesuatu yang baru yang boleh meningkatkan lagi sepak bola di Indonesia ini di bawah kepelatihan yang baru ini. Oke guys, bagaimana menurut pandangan kalian ya terkait dengan perkara ini? Kalian bisa komentar di ruang kolom di bawah ini. Mungkin ada info terkini daripada kalian juga. Saya selalu mengikuti perkembangan melalui komentar-komentar yang baik, yang positif daripada kalian juga. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalani Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.